Elshinta News and Talk. Pak Said, mendengar nama Satgas Mitigasi PHK ini menjadi angin segar buat para pekerja seperti kami ini, para buruh, berkaitan dengan gelombang PHK yang muncul terjadi. Tapi sebenarnya kalau berbicara berkaitan dengan tugas-tugasnya, mungkin masyarakat perlu tahu sebenarnya Satgas Mitigasi PHK ini nanti akan secara teknis akan berimplementasi seperti apa, Pak Iqbal? Ya, terima kasih Mas Junior dan pendengar Elshinta di seluruh Indonesia. Satgas Mitigasi PHK atau biasa kita sebut Satgas PHK adalah respon Presiden ketika waktu sarasehan ekonomi tahun 2025 saya mengusulkan dibentuknya Satgas PHK untuk mengantisipasi PHK, mencegah PHK agar tidak terjadi akibat perang tarifnya Donald Trump. Kalau ingat, Agreement Reciprocal Trade, ya ART. Waktu itu Pak Prabowo merespon dan langsung memerintahkan menteri, jajaran menteri untuk membentuk Satgas PHK. Jadi itu muncul dari usulan Serikat Buruh KSPI waktu itu ya, mewakili teman-teman. Dan sekarang saya pada posisi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Kemarin kami diundang oleh Mensesnek selaku Ketua Satgas PHK, juga hadir Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko, Pak Cucun, ya. Kemudian ada Menteri Tenaga Kerja, saya sendiri, penasihat khusus Presiden, ada juga perwakilan Serikat Buruh, Bung Andi Ngani, Bung Iwan, Pak Abdullah. Kami rapat untuk pertama kali dari Satgas PHK. Tujuannya adalah satu, memetakan atau mapping di mana terjadi PHK, di daerah mana, perusahaan apa, penyebabnya apa, bisa dicegah atau tidak. Kalaupun terjadi PHK tidak bisa dicegah, bagaimana dengan hak-hak buruh yang wajib harus dibayar oleh pengusaha. Dan yang kedua, selain memetakan PHK adalah membuat sebuah kebijakan. Kan pemerintah juga ada membuka lapangan kerja kan, baik lapangan kerja oleh perusahaan-perusahaan swasta di seluruh Indonesia maupun yang juga lapangan kerja dibuka oleh pemerintah, termasuk pekerja magang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di situ nanti kita akan menjadi semacam bridging. Satgas PHK ini akan menyampaikan dalam bentuk, saya sedang mengusulkan namanya pasar kerja atau bursa kerja, di mana setiap orang akan mendapat notifikasi lowongan kerja di Bekasi perusahaan ini, lowongan kerja di Jogja perusahaan ini. Nah, setiap orang dia akan mendapatkan notifikasi. Dan ini kan puluhan juta bahkan ratusan juta, sehingga membutuhkan server yang besar sedang kita siapkan. Nah, itulah tugas kedua daripada Satgas PHK. Dan tugas saya sebagai penasihat khusus Presiden menjembatani apa yang ini dilakukan oleh Satgas PHK terhadap tadi ada terjadi PHK, tapi ada juga lowongan kerja. Yang kedua, bukan semacam mitigasi dalam bentuk bursa atau pasar kerja yang setiap HP orang itu mendapat notifikasi. Kira-kira demikian. Oke, baik. Jadi nanti secara teknis timnya apakah hanya diisi oleh dari pusat misal, atau kemudian dari kementerian saja, dari DPR saja, atau mungkin juga nanti melibatkan buruh, melibatkan pengusaha, misal Kadin dan lain sebagainya, dan juga mungkin pemerintah daerah? Satgas PHK ini tidak kaku ya, dia memang diketuai oleh Mensesnek. Sekjennya adalah Ibu Dirjen PHI Kemenaker, Ibu Anggoro Indah Putri. Nanti badan penasehatnya adalah Menteri Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko, ada juga Menteri Tenaga Kerja, ada juga penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Berarti Pak Said juga nanti penasehat ya? Iya, masuk di situ. Dan juga ada serikat-serikat buruh, antara lain KSPI, KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur, KSBSI Eri Rosita, KSBSI Darta, beberapa konfederasi lah. Ada Bang Yoris juga di situ KSPSI-nya. Nah, wakil-wakil sekjennya akan teknis di bawah dirjen, itu para sekjen-sekjen serikat buruh. Nah, juga di wakil ketua nanti ada bisa jadi ya perwakilan pengusaha. Ini sedang dipertimbangkan. Karena kalau Satgas hanya berdebat antara pengusaha dan buruh, ya nggak efektif. Ini sedang dipertimbangkan, tapi lebih kepada akademisi akan juga masuk sebagai wakil ketua, sebagai secara teorikal bagaimana untuk melakukan mapping PHK dan bagaimana lowongan kerja yang tersedia
bagaimana melinkitkan bridgingnya, ada jembatannya. Itu dari komposisi Satgas PHK. Tapi selain itu, tugas saya sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya langsung turun ke bawah. Dari sebelum mulai rapat pertama Satgas, saya sudah turun misal ke perusahaan Pengtai di Kabupaten Bandung yang rencananya ada 4.000 orang ter-PHK karena dirumahkan akibat order dari Nike, istilahnya gap order, berhenti tapi order berikutnya belum ada. Saya datang bersama Kemenaker, saya ajak, Disnaker saya ajak, kami mitigasi, akhirnya tidak jadi PHK, tapi lebih pada pengaturan jam kerja, istilah mereka suspend atau hari kerja. Tapi kita tegaskan tidak boleh ada upah yang dipotong kecuali insentif. Mereka setuju. Akhirnya tidak terjadi PHK, langsung lapor ke kantor pusat di Taiwan dan sambil menunggu produk Nike dan dirumahkan misal 1 hari dalam seminggu, tapi upah pokok tidak dipotong. Nah ini kan juga mitigasi Satgas PHK yang kami lakukan di penasihat khusus Presiden. Kemudian kami juga ke PT Amos, udah 4 bulan nggak jelas hubungan kerjanya di PHK atau tidak di PHK. Akhirnya kami turun, saya turun dengan Bu Dirjen PHI, Bu Anggoro Indah, pun akhirnya selesai karena Wamenaker esok harinya setelah kami datang melakukan negosiasi langsung dengan pemilik perusahaan dan sudah ada titik temu hari ini. Saya dapat kabar sudah ada titik temu, pesangonnya akan dibayar karena perusahaannya memang relokasi ke Sukabumi dan Brebes. Dan juga misal di PT JAI dan SAI yang ramai diberitakan kan, kami menemukan laporan, ya di Mojokerto dan Pasuruan Jawa Timur itu, komponen otomotif. Akhirnya kami mitigasi tanpa melalui Satgas PHK, juga saya melakukan mitigasi langsung ke serikat buruhnya dan terjadi negosiasi dengan pimpinan perusahaan. Akhirnya rencana relokasi ke Vietnam tidak jadi. Mereka akhirnya membuat si manajemen dengan izin prinsipal di Jepang, Yazaki Group, itu membuat bisnis plan sampai 2030. Memang ada pengurangan karyawan menuju 2030, tapi alamiah, yang karyawan kontraknya habis tidak diperpanjang lagi. Yang tadi ada 45 line, 50% mau dipindahkan ke Vietnam tidak jadi. Jadi hanya sekitar ada tetap yang pindah ke Vietnam 3 sampai 5 line. Dan itu kan hanya puluhan buruh atau ratusan buruh lah paling banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan karena dipindahkan ke Vietnam. Nah, mitigasi ini kan membuat perusahaan jadi nyaman. Makanya sebagai penasihat khusus Presiden, saya turun total bersama Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh. Ya, menemui langsung pengusahanya. Nah, dengan ada Satgas PHK lebih kuat lagi karena negara hadir, ya, diketuai oleh Mensesnek, orang dekatnya Pak Presiden. Pengarahnya juga Wakil Ketua DPR, Bang Dasko, biasa kami manggil juga kan orang dekat Presiden, sehingga cepat keputusan itu diambil. Dan saya juga penasihat khusus Presiden juga bisa langsung ke Presiden. Itu lebih cepat. Terkadang kan kita harus akui lambatnya birokrat dalam mengambil keputusan dan tidak berani bersikap, misal menghadapi serikat buruh yang kadang-kadang tanda petik galak, itu tidak bisa cepat diambil keputusan. Nah, dengan saya datang, kebetulan saya juga kan Presiden KSPI, juga Presiden Partai Buruh, jadi enak mengalir. Besok hari Senin saya juga ke Molex, PT Molex Ayus di Cikupa, Tangerang, yang kemungkinan akan ada rencana PHK 120-an orang lebih karena mogoknya udah agak lama akibat perundingan upah yang deadlock. Mudah-mudahan dengan kita datang bisa kita mitigasi, ada titik temu tentang upah, tidak perlu ada PHK. Nah, cara-cara seperti ini sedang kami kembangkan, baik saya sebagai penasihat khusus Presiden maupun Satgas PHK sebagai penguatan. Terakhir, Satgas PHK juga memitigasi kan industri granit, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan industri keramik itu harga gas industrinya melambung tinggi dari $14 menjadi 23 atau $26. Nah, kemarin langsung diambil alih oleh Mensesnek dan Bang Dasko, wakil pimpinan DPR, menelpon Menteri SDM, kemungkinan hari Senin akan diturunkan. Nah, ini juga kan bisa menghindari terjadinya PHK. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini langkah-langkah ini kan sangat dilakukan cukup teknis juga berarti sebenarnya. Bang Said Iqbal ini bisa langsung terjun ke lapangan, cuma kan Indonesia kan luas. Yang dihadapi juga tidak mungkin hanya 1-2 perusahaan tadi, akan ada banyak kejadian mungkin yang hampir sama. Ini nanti strateginya semacam apa? Karena kan kalau saya baca data juga
angkanya luar biasa. Dimulai Januari hingga Mei, datanya ada kalau tidak salah 23.000 lebih pekerja yang mengalami PHK. Kemudian juga selama tahun 2025 juga ada sekitar 46.000 lebih. Itu kalau saya membaca mungkin 1-2 mungkin bisa ya, ada Bang Said bisa turun ke lapangan. Kalau banyak ini, nanti apakah Satgas PHK ini bisa berfungsi cukup efektif nanti ketika nanti terjadi di daerah-daerah lain ya? Seperti apa, Bang? Jadi yang pertama, mitigasi itu yang langkah pertama adalah turba terhadap kasus-kasus besar yang sampai 4.000 mau di PHK, PT Pakrin juga di Mojokerto PHK 2.500. Yang besar-besar kita akan datang, khususnya saya sebagai penasihat khusus Presiden. Yang kedua adalah intervensi kebijakan. Contoh, pabrik tadi granit, keramik, dan tekstil, produk tekstil kan di seluruh Indonesia bisa terdampak dengan naiknya harga gas industri non subsidi dan juga BBM non subsidi. Maka intervensi di kebijakan, nah itu yang dilakukan oleh Satgas PHK. Bang Dasko dan Pak Mensesnek langsung menghubungi Menteri SDM dan mereka mengambil sebuah keputusan diturunkan harga gas kembali pada kondisi normal. Berarti kan ada subsidi negara di situ. Nah, itu saya bilang intervensi terhadap kebijakan. Yang ketiga, langkahnya adalah dengan melakukan, saya kan pimpinan Serikat Buruh juga. Presiden KSPI, saya punya jaringan kan sampai ke daerah-daerah kabupaten kota, apalagi saya presiden Partai Buruh juga ada di 493 kabupaten, semua kota industri pasti ada jaringan saya. Maka saya menggunakan jaringan bila saya tidak bisa menyentuh ke tempat itu karena ada beberapa kasus yang bersamaan. Sebisanya saya datang, tapi bila tidak ada maka saya pakai jaringan itu. Nah, jaringan inilah yang akan bekerja memitigasi. Dengan siapa? Dinas Tenaga Kerja. Dari mana perintah Dinas Tenaga Kerja? Saya minta Menteri untuk memerintahkan Dinas Tenaga Kerja. Dari beberapa kasus ada yang berhasil. Nah, bila yang tidak berhasil, barulah kita akan turun ke kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan perhatian serius. Misal contoh seperti PT JAI dan SAI kan kita nggak perlu turun. Saya cukup meminta jaringan serikat pekerja, diskusi, selesai. Dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, selesai. Yang perlu saya turun misal contoh Pengtai di Kabupaten Bandung dan Pakrin di Mojokerto karena ada kendala di mana pengusaha agak sedikit agak sedikit kaku ya dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, maka saya turun gitu. Jadi 3 hal ini dari mulai kita turun langsung, yang kedua intervensi kebijakan, yang ketiga adalah menggunakan jejaring, baik jejaring Kementerian Tenaga Kerja, jejaring daripada Serikat Buruh, kami bisa melakukan kebijakan itu. Nah, yang paling penting di nomor 2, intervensi kebijakan. Kemarin dari Januari sampai April 23.000, ya kan, catatan yang buruh ter-PHK. Andaikan 3 step ini kita lakukan, kita bisa menekan angka PHK tersebut sebenarnya. Setidak-tidaknya memperpanjang usia operasional perusahaan. Nah, intervensi daripada kebijakan itu yang paling efektif ketika dia menyangkut masif, PHK masif, menyebar di seluruh Indonesia, dan PHK ini terkait dengan kebijakan. Tapi saya juga ingin mengatakan tidak semua ini adalah sempurna ya. Tetap ada PHK nggak? Tetap. Nah, ketika tetap terjadi PHK itulah setelah langkah-langkah pencegahan baru kita berdiskusi tentang hak-hak buruh. Uang pesangonnya harus benar, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, uang masa tunggu proses, itu harus benar. Dan alhamdulillah seperti di AMOS, di PT apalagi itu Pakrin, ya kami mencapai titik temu yang di atas nilai rata-rata. Jadi ada juga yang tidak bisa dihindari terjadi PHK. Penyebabnya antara lain daya beli masyarakat yang menurun. Ada daya beli menurun kan barang juga laku di pasaran menurun. Barang permintaan pasar menurun, produksi menurun. Produksi menurun, ya efisiensi pengurangan tenaga kerja. Atau ada juga fluktuasi mata uang. Nah, ini kan makroekonomi. Rupiah yang melemah terhadap dolar. Padahal bahan baku itu diimpor kayak sepatu. Kemarin kasus Nike di PT Pengtai itu tentang ini kan. Bahan bakunya dari luar pakai dolar, tapi jual di Indonesianya pakai rupiah. Nah, ini yang terjadi di PT Molex. Besok PT Molex Ayu saya datangi, farmasi, harga obat itu kan bahan bakunya dari luar, masih banyak dari luar pakai dolar, jual
obatnya untuk produksi dalam negeri, kebutuhan dalam negeri. Nah ini kan akhirnya ada goncangan terhadap struktur biaya, sehingga labor cost atau biaya buruh itu kan ditahan atau ditekan oleh pengusaha, buruh meradang. Nah yang kayak begini kan harus dijembatani. Jadi sekali lagi saya tidak ingin mengatakan sempurna tidak ada PHK, tidak. Tetap ada PHK, tetapi kalau terjadi PHK hak bayar. Tapi sebisa mungkin dengan 3 strategi tadi bisa kita atasi, jangan dulu terjadi PHK. Demikian. Ada pendengar sudah menunggu dari penjelasan Bang Said tadi, ada Pak Tony Gunawan, Pak Heri, mas kami di Bandung ingin bergabung. Pak Heri, selamat siang. Selamat siang, Sampurasun. Sampurasun Rampes, Pak. Silakan, Pak. Yang saya lihat dari langkah Pak Said ini ibarat kita sakit kali gatal-gatal di semua badan. Nah, Pak Said ini sedang memberi bedak di sini supaya tidak infeksi. Padahal akar masalahnya yang harus dicari. Jadi karena Bapak posisinya sudah di pemerintahan, mestinya ikut terlibat bagaimana kebijakan dolar, kebijakan gas, kebijakan birokrasi itu ikut turut mempermudah para pengusaha untuk memulai usahanya sehingga dia tidak mem-PHK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak hanya sekedar bicara pesangon dapat lalu bisa habis tahun 2 tahun. Tapi apa yang Bapak bisa kerjakan untuk yang PHK ini harus bagaimana? Kemana mau kita persiapkan? Mungkin Bapak perlu mempersiapkan pelatihan wirausaha, mungkin pekerjaan yang lain, mungkin transmigrasi. Nah, disitulah posisi Bapak berada di pusat itu untuk berkolaborasi. Jadi bukan hanya mengobati gatalnya saja, cari infeksinya. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Hari ya. Pak Hari tadi mungkin barangkali juga menyebut soal transisi ketika memang terjadi PHK. SDM yang sebenarnya siap kerja dan tidak memiliki tanda kutip pekerjaan ini, apa yang harus dilakukan tadi mungkin tanggapannya? Ibaratnya tidak hanya mengasih bedak Pak, tapi juga memberikan obat untuk infeksinya. Silakan Pak. Ya, itu yang tadi saya bilang kan ada 3 langkah. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Heri tadi. Nah, salah satu usulan Pak Heri kan tadi saya bilang melakukan intervensi terhadap kebijakan. Contoh, industri granit, keramik dan tekstil itu sekarang sedang menghadapi tekanan terhadap harga gas industri yang melambung tinggi. Maka kita intervensikan di kebijakan supaya tidak terjadi PHK, karena penyebabnya adalah kos produksi yang naik akibat harga BBM industri dan gas yang naik. Itu tadi saya bilang intervensi kebijakan. Misal saya ambil lagi contoh di keluhan dari pengusaha-pengusaha Jepang di otomotif yang mempersoalkan mengapa pemerintah hanya memperhatikan insentif-insentif untuk mobil-mobil listrik. Padahal perusahaan-perusahaan Jepang sudah ada di Indonesia udah 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. Kontribusinya buat devisa negara besar sekali, dan jumlah buruh yang bekerja di industri otomotif ini, roda 2 maupun roda 4, itu ratusan ribu, bahkan jutaan ya, kalau sampai dengan komponen-komponen turunan faktor produksi. Nah mereka mempertanyakan kenapa kami nggak dapat insentif. Kenapa pajak insentif pajak hanya untuk mobil listrik? Nah, berarti kita pendekatannya tadi intervensi terhadap kebijakan. Ini yang saya sampaikan ke Presiden Prabowo. Ya, saya kan baru 2 minggu. Tapi saya nggak boleh ngeluh baru 2 minggu nggak bisa bekerja. Saya sudah sampaikan ini. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tadi, kemudian Menteri Tenaga Kerja, kemudian gubernur, dan akhirnya juga daripada Menteri Perindustrian, mereka sudah membuat cetak biru untuk memberikan insentif juga terhadap, contoh salah satunya adalah industri otomotif Jepang, dan tentu nanti ada industri-industri lain khususnya yang padat karya, agar mereka juga mendapat insentif, karena Jepang kan nggak mau memproduksi mobil listrik, dia tetap hybrid atau mobil konvensional. Itu juga sudah kami lakukan ya sebagai penasihat khusus Presiden. Jadi terhadap yang sifatnya masif tadi, maka yang harus dilakukan adalah di intervensi kebijakan. Ya, begitu pula misal tentang penggunaan tenaga
pekerja alih daya yang tidak dilindungi di industri nikel, di Morowali Utara, Konawe, Halmahera Tengah. Saya juga sudah menyampaikan pada Presiden harus revisi terhadap Permenaker nomor 7 tahun 2026 untuk melindungi pekerja alih daya yang tidak boleh digunakan di semua jenis pekerjaan. Alhamdulillah diperintahkan Menteri Tenaga Kerja, saya bertemu Menteri Tenaga Kerja, juga sudah dirubah revisi Permenaker nomor 07 2026 tentang perlindungan pekerja alih daya yang akan direvisi dikeluarkan sekitar awal Juli atau paling lambat pertengahan Juli, yang intinya dibatasi hanya 4 jenis pekerjaan: catering, security, driver, dan cleaning service yang boleh menggunakan pekerja alih daya. Itu kan juga bagian dari intervensi yang kita lakukan menghindari agar orang tidak mudah di PHK, karena pekerja alih daya kan mudah di PHK. Di IMIP Morowali sana kan gampang benar, easy hiring, easy firing. Itu yang kita nggak mau, karena akan ada angka pengangguran. Nah, kenapa itu bedak tambal sini tambal? Ya perlu, karena selama ini birokrasi yang lambat membuat beberapa kasus yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cukup negosiasi secara internal, tapi itu lambat. Sehingga pengusaha juga merasa kok nggak dapat perhatian yang sungguh-sungguh. Misal contoh, Feng Tai. Kalau saya nggak datang, 4.000 karyawan kan bisa di PHK. Masa saya harus nunggu merubah peraturan menteri, merubah peraturan pemerintah? Terlalu lama. Yang bisa kami lakukan diskusi, meminta pengusaha coba pikirkan ulang, bisa nggak langkah-langkah sebelum terjadi PHK. Diskusi sekitar hampir setengah harian, 6 jam, termasuk dengan Kemenaker saya ajak. Akhirnya ditemu, oh kalau begitu kita pengaturan jam kerja sehingga cost down, listriknya biaya turun, energinya turun, upah tidak boleh dipotong tapi insentifnya, labor cost-nya juga jadi turun, ongkos transportasi dari rumah ke pabrik oleh para buruh juga jadi turun. Akhirnya perusahaan berpendapat langkah PHK tidak perlu dilakukan. Istilah mereka dilakukan suspend, yang biasa 5 hari kerja cukup 3 hari kerja, 2 hari kerjanya libur. Itu kan nggak mungkin kita tunggu permen, ya keburu di PHK orangnya. Jadi baik. Dilakukan mau tambal bedak mau tambal infeksi. Dokter juga kan pertama langkah sebelum dia melakukan proses tindakan yang lebih berat sampai masuk operasi kan ada pertama dikasih obat dulu yang antibiotiknya rendah, masih panas dikasih antibiotik yang tinggi, masih panas juga barulah dicari mana infeksinya, barulah dilakukan tindakan. Nggak bisa semuanya serba instan, nggak ada, nggak mungkin. Kami pun waktu saya jadi serikat buruh tetap menuntut, kan tidak meminta serta-merta jadi, tidak. Tapi yang kita minta, misal contoh kenaikan upah. Kami minta naik upah 10%. Dari pengusaha hanya bisa kemampuan 5%. Kan kemudian dicari titik kompromi oleh pemerintah. Akhirnya naik misal 8-9%. Kita terima. Kita tidak serta-merta kemudian kenaikan upah akhirnya ujungnya nutup perusahaan. Jadi intinya yang mau saya bilang, saya setuju dengan pendapat tadi, tentu menambal juga penting untuk beberapa kasus. Yang kedua, membuat kebijakan lebih komprehensif dalam bentuk intervensi kebijakan juga penting untuk jangka panjang. Kira-kira demikian. Ada pendengar 2 sudah menunggu ya. Kita akan sapa dulu. Yang pertama ada Pak Arya, sudah cukup menunggu ini. Pak Arya Jakarta, silakan Pak Arya. Halo, selamat siang. Siang Pak Arya, silakan Pak Arya. Ya, selamat siang. Mau tanya nih Bang, saya pengusaha Bang. Ya. Nah, saya mau tanya, kalau misalkan menghadapi suatu perusahaan yang terpaksa akan melakukan PHK, berarti kan ada permasalahan terhadap putaran bisnisnya Bang. Apakah itu dari aturan menghadapi perusahaan bisnis Bang? Putaran bisnis ya, ya kan? Entah itu dari aturan negara, entah itu dari pajak, entah itu dari predatory pricing yang dilakukan oleh negara Cina misalkan. Itu kan banyak hal tuh Bang. Kenapa nggak negara bikin suatu badan penyehatan perusahaan yang sifatnya membimbing dan membantu pengusaha-pengusaha ini untuk secara
kita bicara konteks negara ya Bang ya. Negara hadir ke perusahaan tersebut untuk melakukan restrukturisasi, melakukan perubahan manajemen, mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga Bang ditemukanlah permasalahannya Bang. Lalu dikelola, dibimbinglah oleh pengusaha-pengusaha ini untuk menjalankan usahanya dengan segala macam bantuan dari negara. Contoh tax holiday, contoh kemudahan impor raw material, contoh lagi apalah namanya. Setelah 2 tahun atau 3 tahun itu berhasil, sehat, dikembalikan ke perusahaannya Bang, ke pengelola, ke pemilik perusahaan, sehingga negara itu hadir Bang. Kalau saya lihat sekarang kan, yang saya lihat sekarang Bang, Bang Jumhur, dan abang-abang yang lainnya, ini kan mensiasati PHK-nya Bang. Bagaimana tidak terjadi PHK, tapi sebatas apa yang dilakukan oleh, sama aja Rocky Royal dulu Bang, gitu Bang. Ya kan? Berusaha dia, tapi kan dia nggak menyentuh esensi usahanya Bang. Usahanya itu bagaimana, permasalahannya itu apa, jalan keluarnya apa, sehingga perusahaan tersebut itu butuh bantuannya apa supaya dia nggak PHK. Harusnya begitu sih Bang. Itu saran saya Bang, masukan dari saya buat abang. Itu aja? Itu Bang. Baik, terima kasih ya. Itu aja sih Bang. Pak Arya di Jakarta. Ada lagi Pak Robert di Tangerang. Pak Robert silakan. Selamat siang Mas Junior, Pak Said Iqbal. Silakan Pak. Siang. Saya simak dari tadi. Saya bersyukur ya, orang-orang seperti Pak Said Iqbal ini banyak loh di luar. Saya pikir cuma Pak Jokowi sama Pak Prabowo, putra-putra bangsa yang terbaik. Asal diberikan kesempatan di pemerintah. Ada Pak Timbul Siregar, ada Pak Ajis, ada yang lain-lain. Itu yang sudah jam terbangnya luar biasa membela rakyat. Itu yang harus perlu menjadi pembantu presiden. Terima kasih Pak Iqbal, selama ini Anda sudah memperjuangkan. Dan tadi Pak Iqbal ini setelah menjadi staf presiden, dulu juga peduli pengusaha, peduli buruh, pemerintah dipercayakan menjadi mediator. Sekarang kesempatan buat Pak Iqbal ada di pemerintah. Berjuanglah terus Pak Iqbal ya. Tadi solusi-solusi Pak Iqbal udah kasih. Peduli kepada pengusaha sudah, supaya ada insentif dan yang lain dari pemerintah, supaya tetap bertumbuh perusahaan-perusahaan Indonesia. Buruh juga dipedulikan. Benar itu, mungkin tidak ada PHK, tetapi diminimalisasikan dan diberi hak-haknya yang maksimal. Benar itu Pak Iqbal ya. Nah, jadi ke depan Pak Prabowo terhormat, pilih orang-orang seperti ini, masih banyak. Ada Pak Ahok, ada Pak Timbul Siregar, ada Pak Ajis dan yang lain-lain. Ya, bisa memberikan solusi untuk kemajuan bangsa dan negara, masyarakat Indonesia. Kami doakan Pak Said Iqbal, putra-putri bangsa yang seperti Bapak. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang ya. Dua pendengar, yang satu memberikan masukan, satu mendukung ini. Silakan tanggapannya, Pak Iqbal, Bang Said. Untuk Pak Robert, tentu saya ucapkan terima kasih. Tetap harus memberikan kritik, tetap diikuti. Kalau sesuatu yang salah juga untuk diingatkan, kalau sesuatu yang baik untuk terus didukung. Pak Robert dan orang-orang yang sepaham dengan Pak Robert, kami ucapkan terima kasih, dan tentu sebagai daya pengingat untuk kami untuk bekerja lebih baik lagi. Yang kedua, untuk Pak Arya, jadi saya setuju sekali, seharusnya apa yang disampaikan Pak Arya ini dimainkan perannya oleh Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Buat apa ada Kementerian Perindustrian kalau bisnis tidak dilakukan semacam proteksi, atau kalaupun tidak diproteksi, diberi ruang agar bisnis itu bisa meningkat. Maka dibentuklah Kementerian Perindustrian. Ditambah lagi kan ada Kementerian Investasi. Nah, dua kementerian ini harusnya bersinergi agar memastikan apa yang disampaikan oleh Pak Arya itu bisa kita jalankan.
Nah, karena saya adalah bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh dan saya bukan eksekutor, memang saya punya keterbatasan, tapi saya tidak akan berhenti karena keterbatasan itu. Sebagai serikat buruh, sebagai juga kebetulan saya partai buruh, saya bekerja sama dengan Menteri Tenaga Kerja, saya bekerja sama dengan LPS. Misal PT Pakrin ini ada uang naruh di Bank Prima, Bank Primanya kolaps, diambil alih oleh OJK Bank Prima, sekarang dibawa kendali LPS. Uang PT Pakrin ada 856 miliar. Perusahaan kan nggak bisa jalan. Nah, saya mau ngirim surat meminta ketemu dengan Pak Anggito Abimanyu, Profesor. Beliau mau bertemu, kita cari titik temu, kita mulai dulu dari hak karyawan. Mau dikeluarkan uang itu. Jadi berbagai cara bisa kita lakukan tanpa harus menunggu dari kementerian yang lain. Artinya sebenarnya nggak ada hubungan dengan LPS, tapi bisa tuh kalau kita bicara baik-baik dan meyakinkan LPS bahwa ini ada persoalan di keuangan yang tidak bisa dicairkan. Nah, kemudian juga tadi kaitannya dengan Satgas PHK. Saya laporkan kemarin ini ya, dalam pertemuan pertama Satgas PHK hari Jumat pagi itu, yang diadakan di DPR dipimpin oleh Pak Sukmidasko Ahmad dan Pak Mensesnek. Di situ saya sampaikan PT Pakrin ini perusahaan yang sehat. Nih, mengambil jalan pikirannya Pak Arya. PT Pakrin perusahaan yang sehat, Bang. Saya bilang kepada Bang Dasko dan Pak Mensesnek, Mas Pras. Dia harus kalau disuntik modal lagi, di mana uang dari LPS itu nggak bisa diambil karena kan likuidasi butuh penjualan lelang 1 tahun 2 tahun. Ambil alih oleh pemerintah. Nah, waktu itu ditawarkan oleh Bang Dasko ada 2. Kita intervensi Danantara, karena Danantara itu dibuat mengakumulasi modal BUMN yang kemudian dikembalikan kesejahteraan atau peningkatan dunia usaha. Jadi Bang Dasko mengatakan kita ambil intervensi. Kan saya tanya, pengusahanya saya panggil, Pak David namanya, PT Pakrin, berapa Anda butuh modal lagi sehingga bisnis Anda jalan, karena bisnisnya bisnis untung. Dia kolaps gara-gara Bank Primanya yang kolaps, bukan PT perusahaan Pakrin. Dia sampaikan ya sekitar 500 miliar. Saya cek di LPS, berapa Pak Anggito dana likuidasi kalau dikurangin pesangon karyawan yang akan kita bayarkan? Oh, sekitar 500 sampai 600 triliun miliar. 500 sampai 600 miliar lagi masih ada. Saya lapor ke Bang Dasko. Oke, Danantara. Nah, kalau Danantara nggak mau ikut intervensi penyertaan modal ke PT Pakrin, bahkan ditawarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Mensesnek dan DPR, ya udah, kalau gitu pinjam ke bank. Kalau pinjam bank sendiri, Pak David sebagai pemilik nggak bisa, karena dia udah dianggap minus, negatif kan oleh bank. Tapi dengan intervensi pemerintah yang disampaikan tadi Pak Arya kan bisa. Bang Dasko bilang, oke, kita pinjam ke bank 500 miliar, jaminannya likuidasi. Nah, cara-cara seperti ini kan efektif ketimbang kita menunggu keputusan menteri, keputusan presiden, peraturan pemerintah. Saya dari kalangan aktivis, saya menggunakan cara-cara cepat yang terkadang dianggap orang tidak bermanfaat, tapi oleh sebagian orang yang mengalami masalah, itu mereka butuh. Nah, jadi membangun satu badan lagi, menurut saya sih boleh saja, tapi kalau Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasinya bergerak sesuai harapan Presiden Prabowo, itu tidak dibutuhkan. Mereka harus PT Pakrin ambil bank yang tadinya dia nggak dipercaya bank karena uang dia kolaps di Prima, jalan perusahaan. Nah, Pak David sedang mempertimbangkan dengan jajaran direksi mungkin akan mengambil langkah ini dengan jaminan pemerintah yang menggunakan uang yang ada di LPS. Dan uangnya ada. Jangan gara-gara birokrasi kemudian pabrik nggak bisa jalan. Itu yang dimaksud oleh Pak Arya, makanya kita setuju. Makanya tugas saya, karena saya sifatnya penasihat itu kan memberikan saran, usulan, dan analisis kebijakan ke Presiden langsung Pak Prabowo. Yang kedua, saya menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh Pak Prabowo yang tidak bertentangan dengan kementerian dan lembaga badan. Yang ketiga, saya membuat laporan berkala, presidensial brief ya, tapi melalui koordinasi dengan Mensesnek. Saya bisa melakukan itu tanpa harus menunggu keluarnya Kepmen, Kepres. Itu perlu, tapi sambil jalan kita selesaikan yang bermasalah dulu. Gitu, kira-kira begitu. Saya bacakan beberapa pesan singkat ya yang masuk ke El Sinta. Ini semisal ada pendengar kami yang menyampaikan Pak Tony Gunawan terlalu menekan perusahaan yang membuat omnibus law tidak ada guna.
perusahaan lari ke luar negeri asing anti negeri ini, begitu ya. Tanggapan juga saya masukkan juga dari pendengar kami Pak Toto yang menyampaikan seharusnya saling koordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja, Buruh dan juga Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar terjadi sinergi, jangan sampai hak-hak buruh terpenuhi tapi perusahaan malah boncos. Ini perlu diatur lebih baik koordinasinya. Tanggapannya dua pendengar, silakan Pak Tony dan juga Pak Toto. Saya mulai dari yang kedua, setuju. Tapi selalu dari pemerintahan ke pemerintahan kan ada persoalan di mana ego sektoral kementerian. Nah, mungkin dengan saya tidak menjadi menteri apapun, penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh itu setingkat menteri. Ya, tapi kan saya tidak terikat dengan birokrasi karena saya nggak punya anak buah. Adalah beberapa asisten yang diberikan oleh negara, tapi saya lebih lincah karena saya bisa langsung ke presiden melaporkan sumbatan-sumbatan di mana. Memang yang paling benar itu usulan tadi, yaitu sinergitas antar koordinasi kementerian. Tapi kan Pak Prabowo terus dalam pidato-pidatonya menyampaikan itu kerjasama. Tapi harus diakui belum sempurna. Contoh tadi disampaikan Pak Arya kan, dan juga beberapa penanya yang terdahulu bahwa sinergitas itu masih sering dijumpai hambatan-hambatan yang sangat birokratis. Saya setuju, tapi bukan berarti tidak bisa kita kerjakan. Dan Presiden Prabowo saya tahu benar karena saya sudah melapor beberapa kasus, beliau sangat menginginkan saling sinergitas antar kementerian, bukan ekosektoral. Kita coba terus memperbaiki. Nah, untuk yang pertama, pekerja alih daya itu di seluruh dunia, saya adalah ILO governing body. 10 tahun saya jadi pejabat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Geneva di ILO. Kami menterminologikan pekerja outsourcing atau precarious work atau casual work, bahkan sekarang ada istilah gigs workers, itu adalah modern slavery. Dia perbudakan modern. Itu terminologi yang digunakan oleh ILO resmi. Apa? Karena dia upahnya di bawah upah minimum, tidak ada kepastian kerja, gampang di PHK, yaitu tidak ada job security. Kita butuh job security, tidak ada kepastian upah, income security yang kita butuhkan. Seorang yang bekerja di Gojek, Grab, upahnya di bawah 1 juta, pergi dari habis subuh pulang sampai dengan Isya, kan nggak adil. Jadi income security itu penting. Yang ketiga ada social security. Nah, ini tanggung jawab negara dan pengusaha. Nah, Pak Prabowo dengan Perpres nomor 27 tahun 2006 kan mulai melindungi pekerja ojol dulu tuh, yang akan diberikan jaminan kecelakaan kerja dibayar oleh negara, jaminan kematian, dan bahkan sedang dipersiapkan itu jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua itu antara driver ojol dan pengusaha yang harus membayar iuran bersama. Dan potongan 8% bagi aplikator kan itu juga upaya presiden untuk memberikan perhatian pada gig workers. Jadi sekali lagi, pekerja alih daya memang ditentang di seluruh dunia karena tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian upah, dan tidak ada kepastian jaminan sosial. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang gugatannya dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan MSPMI menyatakan kata mahkamah batasi. Boleh dalam batasan tertentu tapi dibatasi. Nah, jawabannya adalah Permenaker nomor 07 tahun 2026 yang kemudian kami minta revisi. Nah, dibatasi di mana? Di jenis pekerjaan penunjang. 4 tadi. 1 catering, 2 security, 3 cleaning service, 4 driver. Di luar itu tidak boleh ada pekerja alih daya. Saya ditanya oleh kawan-kawan pengusaha, kalau gitu flexible labor marketnya di mana? Ada karyawan kontrak, PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut mahkamah, boleh sekarang tanpa periode 5 tahun kontrak. Ya, kalau habis kontrak 5 tahun Anda nggak angkat, padahal perusahaan masih jalan, ya berarti Anda nggak adil dong. Perusahaan jalan terus kok, terus-menerus, masa Anda mau kontrak terus seumur hidup? Ya kan, itu jadi persoalan. Kecuali Anda udah nggak membutuhkan, silakan diputus kontrak. Maka si karyawan akan mencari perusahaan lain yang kontrak. Jadi bukan pekerja alih daya. Saya kerja di PT A, tapi saya disalurkan pada PTB. Hubungan kerja saya tidak ada hubungan dengan PT A. Ketika saya di PHK oleh PT A sebagai pekerja alih daya, PT A bilang kamu nggak ada pesangon karena bukan karyawan saya. Saya datang ke PTB sebagai agen penyalur
pekerja alih daya, mana pesangon saya? Oh, saya nggak tahu. Saya kan cuma nyalurin kamu. Nah, terus di mana negara? Maka negara hadir melalui revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang kebetulan saya menjadi usulan utama dari saya sebagai penasihat khusus Presiden. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Said sudah berbincang bersama Elsinta cukup panjang ya. Sampai waktu tidak terasa sudah cukup habis. Terima kasih Bang Said waktunya, selamat siang. Selamat siang. Demikian wawancara kami bersama dengan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang juga Presiden KSPI serta Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Elsinta News and Talk.